Ayuhan netizen dimanapun kalian berada, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ada seorang yang menelpon kami. Orang itu penasaran sekali. Dia bertanya kepada kami, kenapa sih Mas Hasan seolah-olah kok benci sekali kepada ustadz-ustadz salafi? Maka kami jawab kepada orang tersebut, sebenarnya tidak ada unsur kebencian sama sekali dalam diri kami terhadap ustadz-ustadz salafi. Justru mereka yang seolah-olah membenci amaliyah kami. Jadi salah besar, salah total dan fatal apabila orang mengira bahwa kami membenci para ustadz-ustadz salafi wahabi. Salah. Justru kalau kami benci, kagak mungkin kami itu mau meluruskan kebohongan-kebohongan yang mereka lontarkan di depan publik atau di depan jemaahnya. Justru kami ini sayang kepada mereka. Bentuk sayang kami kepada Ustadz Wahabi, kami luruskan kebohongan-kebohongan yang sudah mereka lontarkan di depan para jemaahnya. Satu sisi itu merupakan bentuk saling menasihati, meluruskan apa yang salah di antara saudara-saudara kami seiman, seislam, sekaligus menyelamatkan orang awam dari kebohongan. Karena mencari kebenaran itu bagi kami gampang sekali. Yang penting ada data, ada kitab sebagai rujukannya. Atas nama siapa Anda? Contoh, atas nama Imam Asy-Syafi'i. Bagaimana kata Imam Syafi'i? Kata Imam Asy-Syafi'i itu ngaji di sisi kuburan ditentang keras, dilarang keras oleh Imam Syafi'i dan menurut ulama-ulama Syafi'iyah. Baru setelah itu kami buka. Inilah kitabnya Imam Syafi'i, kitab Al-Um. Inilah kitab-kitab ulama-ulama Syafi'iyah. Ada kitab Al-Bajuri, ada kitab Hasyatul Bujairimi al-Khatib, ada kitab Mughni Muhtaj, ada kitab Nihayatuz Zain, ada kitab apa itu lagi Al-Fatawa Al-Kubra, ada kitab Buyatul Mustarsyidin, ada kitab I'anatul Talibin. Inilah semuanya menganjurkan kita ketika ziarah ke kuburan ngaji Al-Quran di sisi kuburan. Sehingga jelas siapa yang berdusta. Kan cukup teman-teman. Tapi selama ini tidak ada ustadz-ustadz Wahabi yang berani. Jangankan minta maaf di depan publik, klarifikasi saja tidak ada. Contoh lagi, ada yang berdusta atas nama Al-Imam An-Nawawi. 3 ustadz itu ya, kompak ini. 3 ustadz ini mengatakan Imam An-Nawawi justru mengatakan tidak dianjurkan melafadzkan niat. Bahkan ada yang mengatakan Imam An-Nawawi mengkritik ulama yang menganjurkan melafadzkan niat. Padahal setelah kami buka di kitab-kitab Imam An-Nawawi, justru sangat bertentangan dengan pernyataan si Ustadz Wahabi. Imam An-Nawawi yang benar, beliau menganjurkan kita melafadzkan niat. Maka dengan begitu, ketika kita saling bertemu, dibukalah kitab masing-masing. Kan ketahuan mana yang jujur dan mana yang berdusta. Ya minimal kalau tidak berdusta mungkin gagal paham tentang isi kitab. Mungkin karena memang nggak bisa ngaji kitab, terjemahan seumpama ya. Mungkin. Jadi kita ini kan maunya mencari kebenaran, bukan pembenaran. Ya kalau Anda itu alergi melakukan ini, monggo. Tapi tolong jangan berdusta. Dusta ini ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ancaman Allah Subhanahu Wa Taala terhadap para pendusta. Tentunya para ustadz itu yang memang mengaku ustadz, apalagi ustadz sunnah, kan ngerti, sudah paham, sudah tahu apa hukum berdusta. Bahkan di dalam sebuah hadis sahih jelas, ayatul munafiqi salasun. Tanda-tanda orang-orang munafik itu ada 3 kan. Yang pertama ini, idza haddatsa kadzaba. Justru tanda pertama orang munafik ketika berbicara kadzaba. Dia berdusta, dia berbohong di saat berbicara. Ini tanda orang munafik nomor 1. Makanya hati-hati. Kalau kita mau mempelajari contoh ilmu mustalahul hadis, kalau sudah ada orang yang berdusta, wah itu rawi sudah ditolak oleh para ulama. Bagaimana kalau ada seorang ustadz yang dusta?
Seharusnya sudah ditinggalkan itu Ustadz ya. Bahkan yang membuat kami kecewa sekali kepada para ustadz-ustadz Wahabi itu adalah ketika mereka tidak tahu setelah mereka mendapat pertanyaan. Sejatinya mereka nggak punya ilmu untuk menjawab, tetapi mereka memaksakan diri. Nah ini yang membuat kami juga jengkel kepada ustadz-ustadz Wahabi. Nggak tahu tapi maksa jawab. Mendapat pertanyaan hukum membaca surat yang sama di rakaat pertama dan yang kedua. Rakaat pertama contohnya membaca surat Al-Ikhlas. Rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Ini dipersoalkan oleh seorang ustadz Wahabi. Padahal praktik yang semacam ini sudah dilakukan oleh salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dibenarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat yang ketika menjadi imam sholat, pada rakaat pertama sahabat itu membaca surat Al-Ikhlas. Di rakaat kedua Al-Ikhlas lagi. Terus seperti itu setiap kali beliau ngimami. Kejadian ini kemudian dilaporkan ke Rasulullah setelah Rasulullah datang. Dibilang oleh sahabat yang lain, Nabi, ini gini Nabi, imamnya itu ketika rakaat pertama baca Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Gini terus Nabi. Apa jawaban Nabi? Setelah itu orang itu dipanggillah. Kemudian ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa Anda lakukan semua itu? Kenapa Anda selalu baca Al-Ikhlas? Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Akhirnya orang itu menjawab, saya cinta kepada surat Al-Ikhlas Nabi. Saya senang surat Al-Ikhlas Nabi. Mendengar jawaban sahabat itu, Nabi akhirnya bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas membuatmu masuk surga. Ini jawaban Nabi. Sehingga ketika ada seorang ustadz kok menyalahkan orang di rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas, secara tidak sadar dia sudah menyalahkan sahabat Nabi yang mempraktikkan seperti ini. Dan yang kedua, dia secara tidak sadar dia sudah menyalahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membenarkan sahabat yang melakukan begini. Ini efek. Ketika dia nggak tahu, dia maksa untuk menjawab pertanyaan. Ini namanya hawa nafsu yang sudah bermain, bukan ilmu. Oleh sebab itu, jangan salah paham kalian ketika kami meluruskan ustadz-ustadz Wahabi. Kami ketika ustadz Wahabi itu benar, kagak pernah kami kritik, gak pernah. Tapi ketika salah, apalagi sampai-sampai mempersoalkan amalia orang lain melakukan sebuah kedustaan, nah kami gak bisa diam. Kami gak mungkin diam, Kenapa? Kasihan orang awam. Kasihan orang awam. Masa orang awam ini mau dibiarin ya mendengarkan ceramah-ceramah ngawur seperti itu? Dan ini gak benar kan ya? Jadi kita gak boleh membiarkan orang awam termakan oleh kedustaan. Hanya karena mungkin gelarnya doktor kayak apa kayak dan semacamnya sudah. Tapi isi ceramahnya itu kedustaan. Ini bahaya bagi orang awam. Oleh sebab itu harap dimengerti. Ketahuilah kami tidak pernah benci siapapun. Setiap kali kami mengomentari, setiap kali kami meluruskan, itu hanya dalam rangka menjaga amanah keilmuan, menjaga isi kitab para ulama. Bagaimana sih sebenarnya? Dan yang kedua, kasihan orang awam. Kami kasihan kepada orang awam. Mereka inginnya mencari ilmu pengetahuan, tetapi yang mereka dapatkan adalah sebuah kebohongan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila sirathil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.